Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Hari Lebaran kembali tiba. Rame-rame orang banyak mudik, pulang kampung. Tahun lalu saja dari H-10 hingga H-1 diperkirakan ada 1,7 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek. Belum yang naik pesawat ataupun kereta. Kita tidak tahu tahun ini, mungkin lebih besar lagi. Yang pasti di setiap lebaran berjuta-juta orang mudik. Itu adalah a great exodus. Kenapa mudik? Pasti rindu keluarga. Juga rindu menikmati waktu khusus untuk menyembah Allah bersama keluarga. Kerinduan tentu adalah alasan utama untuk mudik. Saudara, seruan Alkitab untuk takutlah akan Allah dapat juga kita sebut sebagai seruan untuk rindukanlah Allah, kangenlah kepada Allah. Hal ini adalah sangat penting untuk kita perhatikan. Hidup di zaman now, kita cenderung terbawa oleh arus dunia yang melupakan Allah. Kita terbawa oleh arus kesibukan, arus menikmati uang atau konsumerisme, arus entertainment, bersenang-senang, arus kebanggaan diri. Semua ini membawa kita lupa akan Tuhan. Jelas, semua ini telah membawa kehampaan. Di saat semangat lebaran menyebar di seluruh Indonesia, kita orang Kristen juga boleh diingatkan untuk berhenti sejenak, bukan hanya berlibur, tetapi untuk cek hati kita, di manakah Tuhan dalam hidup kita. Ada satu keluarga yang mudik dari Jakarta menuju Kediri, Jawa Timur, naik motor. Ketika sampai di Brebes, motor berhenti karena sang suami merasa kehilangan arah. Istrinya turun sebentar untuk menyegarkan badan. Dan tidak lama setelah temukan arah lagi, motor pun jalan lagi. Tiba di Pekalongan setelah 2 jam berjalan, anaknya bertanya, "Pak, ibu di mana?" What? Dia kaget, ternyata istrinya tidak ada di motor. Dia cek HP-nya, ada 21 kali miss call dari nomor yang tak dikenal. Ketika dia telepon balik, ternyata itu dari kepolisian Brebes yang menginformasikan bahwa istrinya sudah dia tinggalkan di Brebes. Dia lupa akan istrinya. Syukurlah mereka akhirnya berkumpul kembali. Saudara, kita tentu bersyukur menjadi umat yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya kepada Allah. Tetapi, di manakah sekarang Allah dalam hidup kita? Wahyu 14 ayat yang ke-6 mengajak kita untuk takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Artinya juga adalah rindukanlah Allah. Takutlah hidup tanpa Dia. Pusatkanlah pikiran kita selalu kepada Allah. Saudara, ajakan firman Tuhan juga adalah muliakanlah Dia. Kenapa ya? Masalah utama dalam konflik terakhir di bumi adalah pertempuran dalam pikiran. Pikiran adalah benteng eksistensi kita. Itu adalah mata air dari setiap tindakan kita. Kalau itu tidak dikuasai oleh Tuhan, itu dikuasai oleh setan, atau dikuasai oleh diri sendiri, itu adalah kehancuran. Saudara, muliakanlah Allah artinya adalah mengizinkan Yesus untuk membentuk pikiran kita agar menghasilkan sikap-sikap yang selaras dengan hal-hal yang kekal. Sikap-sikap kita akan mengungkapkan bagaimana proses berpikir kita. Orang yang sering melupakan dan meninggalkan Allah akan menghasilkan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan, merusak keluarga, merusak gereja, merusak masyarakat dan negara. Roma 12 ayat yang pertama katakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, terjemahan Phillips menerjemahkan ungkapan ibadahmu yang sejati sebagai tindakan penyembahan yang cerdas.
Dengan kata lain saudara, ketika Anda membuat komitmen total untuk takut akan Tuhan dan muliakan Tuhan dalam setiap apa yang Anda lakukan, maka berikanlah pikiran Anda, tubuh Anda, dan emosi Anda dan saya juga kepada Allah. Ini adalah tindakan penyembahan yang cerdas. Itu